Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tugas kecerdasan buatan yang telah kami buat yang berjudul Human Stress Detection in and Through Sleep Quality dengan metode Decision Tree Classifier. Oke, selanjutnya anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, ada saya sendiri, Evan Anandajati dengan NIM tertera. Lalu selanjutnya ada Muhammad Hasan Hamdani dengan NIM tertera. Lalu yang ketiga ada Pramudia Kusuma Hardika dengan NIM tertera. Dan yang terakhir ada Ramiatul Hasanah dengan NIM tertera. Oke, mari kita masuk ke dalam introduction. Dalam gaya hidup zaman sekarang, manusia cenderung melupakan peran penting, yaitu tidur, bagi kesehatan tubuhnya. Padahal, kenyataannya, tidur sangat diperlukan oleh manusia agar dapat memulihkan tenaga dan mengurangi tingkat stres karena kelelahan. Oleh karena itu, program ini dibuat untuk membantu menentukan tingkat stres dari kualitas tidur penggunanya. Dan bagaimana kita melihat kualitas tidur? Kita melihat dari aspek-aspek seperti yang pertama, yaitu tingkat mendengkur, atau dalam data kita singkat sebagai SR, lalu ada laju respirasi, kita singkat menjadi RR, lalu yang ketiga ada suhu tubuh, yaitu T, gerakan tubuh, yaitu LM, kadar oksigen dalam darah, yaitu BO, jumlah waktu tidur, yaitu SR1, gerakan mata, yaitu REM, dan yang terakhir ada laju detak jantung, yaitu HR. Baik, selanjutnya saya akan izinkan saya untuk menjelaskan. Selanjutnya ada detail dataset. Di situ ada preview dataset dari Kaggle. Dataset ini kami peroleh dari kaggle.com dengan judul Human Stress Detection in and Through Sleep. Dataset tersebut diajukan oleh Smart Yoga Pillow atau Sayo Pillow untuk membantu pemahaman kita akan relasi antara stress level dengan kondisi tidur kita. Dalam dataset ini, terdapat hubungan antara parameter-parameter pada dataset dengan stress level 0, low atau normal, 1, medium low, 2, medium, 3, medium high, dan terakhir 4, high, yang disusun dari sebuah kajian pustaka atau sebuah literatur review. Nah, objektif kita pada kali ini yang pertama, membuat program menggunakan algoritma decision tree dan dengan menggunakan Jupyter Notebook. Selanjutnya, output program adalah menentukan tingkat stres yang dilihat dari aspek tidur berupa skala 1-4. Nah, untuk metode yang kita gunakan kali ini adalah metode Decision Tree Classifier. Untuk penjelasannya sendiri, konsep dari Decision Tree adalah mengubah data menjadi aturan-aturan keputusan. Decision Tree juga berguna untuk mengeksplorasi data dan dapat menemukan hubungan antara calon variabel input dengan sebuah variabel target. Nah, decision tree disebut tree karena memiliki banyak cabang seperti pohon. Dan umumnya, decision tree akan dimulai dengan satu node dan satu simpul. Kemudian, node tersebut akan bercabang untuk menyatakan pilihan yang ada. Elemen dari decision tree yaitu yang pertama ada root node atau akar yang merupakan tujuan akhir. Yang kedua ada branch atau cabang, itu adalah pilihan tindakan. Yang ketiga ada leaf node, yaitu kemungkinan hasil dari suatu tindakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahmi, silakan. Oke, selanjutnya adalah alasan pemilihan decision tree pada aplikasi kami. Decision tree kami pilih karena dapat membaca proses pengambilan keputusan yang rumit menjadi lebih simpel, sehingga solusi akan lebih mudah didapatkan. Program untuk metode decision tree cenderung lebih mudah untuk dibuat di Jupyter Notebook daripada metode lain, meskipun tidak menggunakan library machine learning, dengan hasil yang tepat dan akurat. Selanjutnya untuk demo akan dijalankan oleh Hasan. Oke, baik. Izinkan saya untuk share screen hasil
kerja kelompok kami. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Aman. Oke, jadi kita mulai dengan import beberapa library yang dibolehkan pada tugas ini, seperti Pandas untuk kita gunakan sebagai reader dari file datasetnya yang berupa CSV file. Kemudian NumPy untuk menghitung matriks-matriks yang ada pada data. Kemudian kita lanjut ke read datasetnya melalui diakses ke variable df dengan menggunakan library Pandas tadi. Kemudian membuat fungsi entropy. Jadi fungsinya seperti ini. Kemudian ada fungsi calculate information gain untuk menentukan root node dan beberapa faktor untuk membuat decision tree. Kemudian fungsi utama decision tree. Oke. Kemudian setelah decision tree sudah terbuat, maka kita bisa membuat fungsi prediksinya dengan hasil training data yang sudah di train melalui fungsi decision tree. Selanjutnya kita menyiapkan variabel-variabel untuk menjalankan sampel data dari user. Kemudian kita panggil fungsi utama decision tree dan kita masukkan sampel datanya seperti contoh berikut. Nah, hasil output dari tujuan akhir program kami yaitu mengetahui bahwa stress level dari data yang dimasukkan oleh user seperti snoring rate, respiration rate, body temperature, dan lain-lain itu menunjukkan level stress ini di poin 2 atau medium low. Jika kita menggunakan data sampel yang lain, misal data yang seperti ini, maka didapat hasil stress levelnya yakni 3 atau medium high. Oke, mungkin cukup sekian dari demo. Bisa dilanjutkan oleh Rahmi, teman saya. Berdasarkan hasil yang sudah menggunakan input-input tadi, didapatkan hasil seperti yang sudah tertera. Inputnya dapat berupa, seperti yang disebutkan teman saya tadi, itu berupa tingkat mendengkur, laju respirasi, dan lain-lain. Konklusinya didapat dari berdasarkan hasil yang didapatkan. Slide konklusi. Berdasarkan hasil yang didapatkan, akan dapat disimpulkan bahwa kita dapat menentukan hasil klasifikasi stress level berdasarkan data yang sudah di-training, yang memiliki beberapa variabel seperti snoring rate, respiration rate, body temperature, dan sebagainya, menggunakan decision tree. Dan ini untuk link GitHub kami, itu ada di github.com, Hasan Camdani, Human Stress Detector. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.